Yang kami hormati Ketua DKM Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SI MSc beserta para kasih dan para anggotanya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh. Yang kami hormati Penasehat Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Andes Haji Herudin MSc. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taufik M. Nuh LC. Yang kami hormati Al-Ustad Rahmadian Ahmar SQ dan para ustadz yang ada di Masjid Al-Amanah. Yang kami hormati RW 0013 Bapak Dr. Andes Haji Kusmanto MM beserta jajarannya. Yang kami hormati para ketua dan anggota Majelis Taklim se-RW 013. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang selalu sama-sama dimulakan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah. Insyaallah dilanjutkan yaitu acara peringatan malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah. Semoga kehadiran tempat yang mulai ini Allah akan berikan barokah dan ridhonya. Salawat serta salam kami turunkan kepada baginda agung penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan kita sama-sama menjadi umatnya. Mudah-mudahan kelak domil akhir nanti sama-sama memperoleh asyfaatul usma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Perkenankanlah kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dengan baca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua pembacaan lantunan Asmaul Husna insyaallah dipimpin oleh Ustadz Haji Mansur SPDI. Kemudian yang ketiga pembacaan kalam ilahi oleh Al-Ustadz Rahmadian Ahmar SQ. Yang keempat sambutan Ketua DKM Al-Amanah insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SI MSc. Yang kelima ceramah dan doa penutup yang insyaallah akan disampaikan atau dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taufik M. Nuh LC. Kemudian yang keenam foto bersama dan yang terakhir adalah ramah tamah. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama masih acara yang pertama itu pembukaan dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah ala kulliyatin salihah ila hardin nabil musyaffa bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti lantunan Asmaul Husna yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Mansur SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama melantunkan Asmaul Husna. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta ampunannya kepada kita semuanya, serta memberi kemudahan-kemudahan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Liridallah ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر
يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جهمي يا غني يا منيب يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا وقرب رجاننا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu الحكم صبيا وحنانا من لدنا
زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Taufik M. Nuh LC selaku penceramah malam hari ini, yang insya Allah akan menyampaikan ceramahnya di dalam rangka Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang saya hormati Al-Ustaz Rahmadian Ahmar Eski, qori kita yang tadi baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah kita dengarkan dan kita hajut dalam lantunannya. Mudah-mudahan yang membaca, yang melantunkan dan mendengar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Muhammad Saleh beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Penasehat TKM Al-Amanah Pak Haji Herudin. Yang saya hormati para pengurus DKM, yang saya banggakan para jamaah Al-Amanah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, hadirin sekalian, hadirat yang sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Masjid Al-Amanah melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang setiap tahun tidak hanya di Al-Amanah, seluruh dunia melaksanakan peringatan. Banyak makna di balik peringatan ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini paling tidak memiliki nilai-nilai pendidikan. Nilai pendidikan, pendidikan politik, pendidikan sosial, dan pendidikan spiritual. Apa itu pendidikan politik? Yang politik adalah diantaranya menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh teladan kepada yang dipimpinnya. Dan banyak sekali kalau kita bicara tentang politik, pendidikan politik itu. Kemudian pendidikan sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan warga masyarakat setempat, hubungan harmoni antara warga masyarakat, khususnya warga masyarakat muslim yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pendidikan spiritual. Kita bagaimana kita mengokohkan iman dan takwa hambanya kepada Tuhannya. Dan nilai-nilai pendidikan itu terlihat pada pelaksanaan sholat, di mana sholat ini merupakan perintah Allah langsung kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW. Saya tidak membahas itu banyak, itu nanti Pak Kiai itu. Karena kalau saya ambil nanti Pak Kiai susah nanti menceritakan yang lain. Saya mengungkap sedikit saja tentang itu. Jadi peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali maknanya, tapi paling tidak ada makna pendidikan di situ. Dan makna pendidikannya ada 3, yaitu pendidikan politik, pendidikan sosial, dan pendidikan spiritual. Bapak sekalian yang berbahagia, Pak Kiai, pertama kami juga sama Pak Ustadz yang sudah melantunkan Al-Quran tadi, membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini Pak Kiai ini saya sering mendengarkan di Masjid Al-Badar. Al-Badar itu di BPSD di Abdul Muiz, di mana tempat saya bekerja dulu. Dan beliau ini memang meledak-ledak. Jadi nanti jangan kaget kalau beliau meledak-ledak nanti. Ya. Itu tipe beliau, ciri khas beliau. Nah, jadi mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan yang lain daripada yang lain. Yang biasanya slow ini mungkin sedikit hangat gitu ya. Tapi hangatnya dalam rangka koridor kaitannya dengan Isra Mi'raj. Itu yang berikutnya saya terima kasih kepada para pengurus DKM yang sudah melaksanakan acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan sama-sama mendengarkan, kemudian melaksanakan apa yang menjadi
inti dari pembicaraan malam nanti, ceramah nanti, sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Isra Mi'raj ini adalah intinya adalah masalah sholat. Bagaimana kita bisa meningkatkan sholat kita, apalagi sholat di dalam memakmurkan masjid. Ini akan semakin bertambah pahala yang kita terima, karena ini rumah Allah yang sama-sama kita makmurkan. Tidak hanya masjidnya yang makmur, tapi penghuninya, jamaahnya juga makmur. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua, apa yang menjadi harapan kita semua, Allah mengijabahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sih tidak berpanjang kalam. Terima kasih sekalian atas kehadiran semuanya. Mohon maaf akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayat innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, wa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Dr. Bambang selaku DKM Masjid Al-Amanah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Amin ya rabbal. Pengurus Yayasan Al-Amanah dan juga penasehat daripada Yayasan Al-Amanah, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amanah, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok bilang aminnya takut banget sih? Amin. Ya rabbal. Jangan takut bilang aminnya ya. Amin ya rabbal. Baik. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad di malam hari ini persis tanggal 27 Rajab. Ada 3 bulan. Ada 3 bulan yang disebut-sebut oleh Rasulullah dalam hadisnya berturut-turut. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Anar Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab. Kapan? Sekarang. Anar Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Rajab yang hari ini kita berada di bulan Rajab, kata Rasulullah, ini adalah bulannya Allah. Wa amma Sa'ban,
Sedangkan bulan Sa'ban kapan? Sebentar lagi Pak, bulan depan. Wa amma Sa'ban, sedangkan bulan Sa'ban apa kata Rasulullah? Syahri, adalah bulanku. Bulannya Rasulullah. Lalu dikatakan lagi oleh Rasulullah, wa ammar Ramadan, sedangkan nanti yang akan datang, ya, yang akan datang setelah Sa'ban, ya, Ramadan, kata Rasulullah adalah syahrul ummati, adalah bulan umatku, bulan kita semua. 3 bulan tadi disebut-sebut oleh Rasulullah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan hikmah dari 3 bulan tadi, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dapat saya selesaikan pada malam hari ini sampai jam 12. Hah? Amin. Amin. Enggak Pak, enggak lama-lama ya, karena saya lihat ini sudah ya remaja. Ini sudah remaja kolot semua ini, nggak boleh lama-lama. Dosa saya kalau lama-lama ya. Tapi insya Allah akan sampai tujuan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan Rajab? Sekarang ini Syahrullah adalah bulannya Allah. Karena di bulan Rajab dikatakan bulannya Allah. Di bulan Rajab ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa di mana peristiwa ini adalah Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan. Ya. Apa Allah punya mau? Allah punya keinginan. Di saat bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan memi'rajkan manusia yang paling dicintai, manusia yang paling disayang, bahkan manusia yang namanya berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diisra dan dimi'rajkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Saudara, kita lihat sama-sama. Perintah, ya, perintah puasa, ya, perintah puasa itu cuma turun ayat loh, cuma turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, turun ayat, jadilah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, jadi wajib puasa. Perintah apa lagi? Perintah haji, cuma turun ayat. Perintah haji cuma turun ayat, Pak. Atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah, turun ayat. Atau ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, turun ayat. Perintah apa lagi, Pak? Perintah sedekah, perintah infak, perintah zakat, turun ayat. Apa kata Allah? Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, turun ayat. Semua perintah turun ayat cuma, Pak. Tapi yang membedakan di sini, Pak, perintah sholat. Nah, perintah sholat bukan sekedar turun ayat, Bapak. Bukan sekedar wa aqimis shalah, tidak. Tapi perintah salat, subhanallah, ini gak main-main. Ya. Langsung Rasulullahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Rasulullahnya diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, dan mendapatkan perintah salat yang harus beliau sampaikan ke siapa? Kepada umatnya ketika itu dan umatnya kita yang sekarang. Subhanallah, ya. Jadi jangan sampai ada yang begini, Pak. Nih, kalau Bapak ingat-ingat dulu waktu Bapak masih aktif kerja, ini kadang-kadang ada suka orang yang mulutnya iseng. Alah, percuma lu sholat lu, ngapain lu sholat, lu belum bener, katanya begitu, Pak.
Percuma lu sholat lu masih suka ngomongin orang, begitu katanya. Percuma lu sholat lu masih suka korupsi. Percuma lu sholat lu masih suka tanda tangan SPJ yang nggak jelas. Dulu SPJ nggak jelas, sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada, Pak. Ya. Percuma lu sholat, lu masih tanda tangan SPJ nggak jelas, lu masih suka bohong, lu masih suka korupsi, katanya begitu. Benerin dulu deh diri lu, benerin dulu katanya ya. Jangan sholat dulu deh, benerin dulu diri lu. Subhanallah, ini salah, Pak. Salah jelas ini, ya. Karena konsep Qur'annya innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pekerjaan yang keji, mencegah pekerjaan yang sholat dulu tuh, sholat dulu benerin, mencegah pekerjaan yang keji, mencegah pekerjaan yang mungkar. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, ya ini Isra dan Mi'raj tadi kalau sudah disampaikan oleh Ayahanda, ya Bapak Dr. Bambang, ya ini banyak hikmah memang, ya. Di sini ada pelajaran politik, di sini ada pelajaran akhlak, di sini ada pelajaran ya moral, di sini Pak, di Isra dan Mi'raj. Ya. Saya katakan subhanallah, kalau pakai logika manusia, itu Isra dan Mi'raj nggak bisa ditambah dengan logika manusia. Karena kalimatnya subhanalladzi maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Kapan? Waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ya. Dan mohon maaf Ibu Bapak Saudara, hari ini Sidratul Muntaha itu belum ditemukan planetnya di mana. Sidratul Muntaha, ilmuwan Amerika, ilmuwan Jepang yang katanya pinter-pinter itu baru sampai planet terjauh, yaitu planet Pluto. Planet Sidratul Muntaha pernah nggak ditemukan? Belum pernah. Tapi Rasulullah Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang menemani Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, waktu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak ikut Pak ke Sidratul Muntaha. Jibril cuma nunggu di langit ketujuh. Ketika Rasulullah katakan, ya Jibril, tidakkah kau ikut bersamaku ke Sidratul Muntaha? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa sampai Sidratul Muntaha. Kalau aku, kata malaikat Jibril, ikut denganmu ke Sidratul Muntaha, jangankan badanku, kata malaikat Jibril, jangankan badanku, kelingkingku masuk ke Sidratul Muntaha hangus ya Rasulullah. Tuh Pak, nggak main-main. Maka butuh dengan apa? Butuh dengan kekuatan iman, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sama-sama. Berangkatnya waktu malam. Malamnya Rasulullah berangkat itu setelah sholat Isya, Pak. Setelah sholat Isya dari Masjidil Haram, Pak. Kalau setelah sholat Isya kita di tanah air kita kira-kira jam berapa tadi? Habis Isya kita tadi jam berapa? Jam 8, ya. Anggap Pak, ya, Rasulullah berangkat habis Isya, berarti Rasulullah berangkatnya jam 8. Dari Masjidil Haram Mekah kemana? Masjidil Aqsa di Palestina. Hari itu belum ada pesawat, hari itu belum ada mobil, hari itu belum ada yang namanya motor, apalagi yang namanya mobil listrik, Pak, belum ada itu. Ya. Cuman di zamannya Luhut bin Sarpanjaitan aja ini, Pak, yang dibanyakin ini. Ya. Lo bener Pak, mobil listrik cuma di zamannya sekarang ini, Pak. Dulu nggak ada mobil listrik itu. Pesawat tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada.
berangkat jam 8 dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang tadi saya katakan planetnya belum ditemukan, Pak. Lalu dari Sidratul Muntaha enggak ke Aqsa, Pak. Enggak ke Aqsa, enggak. Kemana Rasulullah? Langsung ke Masjidil Haram Mekah. Datangnya di Mekah dari Sidratul Muntaha kapan, Bapak? Itu sebelum subuh. Kalau sebelum subuh kita kira-kira jam berapa? Jam berapa kira-kira? Jam 4. Oke, jam 4. Katakan begitu ya, sebelum subuh. Karena subuh kita jam 4.15, jam 4.20 sekarang. Ya, anggaplah jam 4 Rasulullah sampai sebelum subuh. Kita lihat sama-sama, kalau berangkat jam 8 ya ke Aqsa, ke Sidratul Muntaha, terus kemari lagi, Pak, jam 4 sebelum subuh, kita hitung sama-sama. 8 berangkat, Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 8 jam. Maka ketika sampai di Masjidil Haram, Pak, ketika sampai di Masjidil Haram, waktu setelah sholat subuh, Rasulullah kumpulkan semua sahabat-sahabat beliau, dikumpulkan sahabat-sahabat beliau. Mau apa Rasulullah? Mau menyampaikan perintah sholat, Pak. Di situ ada Abu Bakar, sahabat beliau. Di situ ada paman beliau siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Semua ada kecuali Abu Janda nggak ada, Pak. Karena Abu Janda adanya sekarang, Pak. Ya. Hari itu Abu Janda belum ada. Yang ada Abu Bakar, Abu Lahab, ya. Lu bener saya ngomong ini, Pak. Ya. Ketika dikumpulkan para sahabat-sahabatnya, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai sahabatku, aku baru Isra dan Mi'raj. Berdiri, Pak, Abu Lahab sama Abu Jahal. Ini pamannya, Pak. Berdiri itu Abu Lahab, Abu Jahal. Mat, kemana kau? Bahasa kitanya nih. Dari mana kau? Dari Isra dan Mi'raj, man. Mamangnya. Berangkat jam berapa kau? Berangkat tadi habis Isya, Mang, dari Masjidil Haram. Jam berapa kau berangkat? Jam 8, Mang. Terus kau kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari situ Sidratul Muntaha, dan aku mendapatkan perintah salat yang aku harus sampaikan kepada umatku yang sekarang dan umatku nanti akan datang. Berdiri Pak Abu Lahab, berdiri Abu Jahal. Apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Nih, Pak, nih lihat nih. Kalau pakai logika manusia, Abu Lahab, Abu Jahal berdiri, Pak. Apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Gila lo, Mat. Begitu katanya, Pak. Gila lo, Mat. Mana mungkin, Mat, kau berangkat jam 8 habis Isya, terus kau ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, lalu kau sampai sini sebelum subuh tadi. Ya, gila lo, Mat. Kata siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Lahab, Abu Jahal pakai logika manusia, Pak. Pakai logika manusia. Dibilang gila Rasulullah. Berdiri Pak Abu Bakar, Pak. Berdiri Abu Bakar, sahabat beliau. Apa kata Abu Bakar? Bapak lihat sama-sama. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar berdiri, Pak, di saat itu. Abu Bakar bilang, kalau ini keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, jangankan yang begini yang keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, yang lebih dari ini, kata Abu Bakar, aku orang yang pertama kali percaya. Tuh. Makanya Abu Bakar dapat gelar apa, Pak? As-Siddiq, yang membenarkan kata-kata Rasulullah. Tuh. Abu Bakar berdiri, kalau ini keluar dari mulut Muhammad Rasulullah, jangankan yang begini, kata Abu Bakar, yang lebih dari ini, aku orang yang pertama kali percaya. Kenapa? Karena dengan kekuatan iman. Pakai logika manusia nggak bisa diterima. 8 jam, Pak, ke Sidratul Muntaha. Maka gampangnya begini aja, Bang. Abang siapa yang topinya hitam nih? Iya, abang siapa namanya? Bang Fikri, ya, Bang Fikri. Besok pagi, ya, besok pagi jam 7, ya, cari semut, Bang, di rumah. Tangkep semut, Bang Fikri, tangkep tuh semut, jangan dimatiin, Bang. Masukin di kantong, ya, masukin di kantong. Dari Sunter, Bang, abang berangkat ke Bogor. Jakarta Bogor berapa jam? 2 jam paling, betul?
Kalau berangkat jam 7 berarti abang sampai di Bogor 2 jam. Jam berapa sampai di Bogor? Jam 9. Betul? Jam 9, betul? Sampai di Bogor, balik lagi Bang Fikri ke Jakarta, ke Sunter lagi, balik lagi sini. Sampai sini jam 11. Sampai jam 11 di Sunter, itu semut yang dalam kantong Bang Fikri keluarin Bang, lepas lagi di tembok. Itu semut ketemu sama temen-temennya. Apa kata semut? Teman-temanku, aku baru pulang dari Bogor. Begitu katanya. Kata temen yang lain, berangkat jam berapa lo? Tadi jam 7 pagi. Nyampe sini jam 11. Apa kata temen yang lain? Gila lo. Begitu Pak. Pakai logika semut. Tapi semut dalam kantongnya siapa? Fikri. Sama. Rasulullah juga begitu. Abu Lahab, Abu Jahal bilang gila lo Mat. Pakai logika dia Pak. Tapi Isra dan Mi'raj ini adalah kemauan siapa? Kemauan Allah Subhanahu. Maka kita butuh keyakinan, butuh keimanan, butuh ketakwaan untuk percaya tentang ini semua Pak. Tanpa takwa, mohon maaf, bohong kita bisa percaya. Maka yuk kuatkan iman, kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara, saya ingin sampaikan lagi. Saya kalau bahasanya bertanya, saya pernah bertanya Pak. Bang Fikri, kalau bahasanya bertanya, saya pernah bertanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bahasanya protes, saya pernah protes Pak. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bahasanya protes, waktu saya masih jadi mahasiswa, apa saya katakan? Saya bilang begini Pak. Ya Allah, surat Al-Isra ayat 1 yang kau katakan, dan suratnya tadi sudah dibacakan oleh qori kita Pak. Itu surat Al-Isra, surat Bani Israel. Allah katakan begini Pak tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sampai situ aja dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Begitu kan terjemahannya Pak? Halo? Terpaksa saya turun dari mimbar. Begitu enggak? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Betul? Saya pernah bertanya kepada Allah. Saya bilang begini kalau bahasa bertanya Pak. Ya Allah, ayat ini kurang tepat ya Allah. Saya bilang begitu Pak. Ya Allah, ayat ini kurang cocok ya Allah. Waktu masih jadi mahasiswa Pak. Kenapa ya Allah kau katakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Ini enggak cocok buat saya ketika itu Pak. Ini enggak Pak. Ketika itu Pak, yang cocok menurut saya waktu itu, menurut saya waktu saya masih mahasiswa Pak, menurut saya yang cocok, yang benar, yang pas, subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Betul nggak? Kan Muhammad yang dijalankan, Bang Fikri? Kan yang dijalankan siapa? Muhammad tak? Yang di Isra dan Mi'raj kan siapa? Muhammad kan? Kenapa ya Allah kau katakan dalam surat Al-Isra ayat 1 subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba? Kenapa enggak subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad? Kenapa enggak kau sebut saja langsung Muhammad ya Allah? Subhanallah Pak, mencari jawaban ini kenapa jadi bi abdihi, itu lamanya saya mencari jawaban Pak, kurang lebih 17 tahun. 17 tahun saya mencari jawaban. Kenapa bi abdihi Pak? Ya Allah. Ternyata Bapak Saudara, ternyata Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi Ibu, subhanalladzi asra bi abdihi,
Maha suci Allah yang telah. Halo ibu, ngaji sama saya. Kalau yang ngantuk 5 stop. Nih ngantuk ada 3 orang. Yang ngantuk udah 3 orang nih. Kurang 2 lagi. Ayo Bang Fikri ngantuk deh ya. Jadi 4 ntar. Ya. Bapak saudara, saya katakan, kenapa biabdihi? Ternyata Bapak saudara, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah. Kenapa dikatakan hamba? Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu diakui betul oleh Allah selaku. Bang Fikri, boleh tanya nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Bang Fikri, kira-kira hamba Allah apa hamba dunia? Hamba Allah. Bang Fikri hamba Allah. Tuh. Abang siapa namanya Bang? Bang Purwanto. Bang Purwanto boleh saya tanya? Boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Bang Purwanto, kira-kira kalau kayak Bang Purwanto begini, tadi saya tanya, hamba Allah apa hamba dunia? Kata Bang Fikri, hamba Allah. Bang Purwanto, kira-kira hamba Allah apa hamba setan? Insya Allah hamba Allah. Saya katakan Bapak Saudara, Ibu, saya katakan, Bang Fikri, Bang Purwanto, sah-sah. Boleh-boleh saja mengaku hamba Allah, mengaku hamba Allah, dan pun boleh saja saya mengaku saya hamba Allah. Betul? Cuma yang jadi masalah, apakah Allah mengakui saya selaku hambanya? Itu yang jadi masalah. Ya. Apakah Allah mengakui yang model Fikri begini hamba Allah? Tuh.